Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dari perkataan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang kelima yaitu aku haus. Namun sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan di bagian ini, saya sungguh rindu mengajak setiap kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Mari kita menaikkan satu pujian, Kau Kukagumi. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, sungguh Tuhan kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Engkau mengasihi kami Tuhan dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini mati bagi kami, untuk menyelamatkan kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami, ya Tuhan. Dan bahkan Tuhan, Engkau bukan hanya menebus kami, tapi Engkau juga terus memelihara kehidupan kami, dan Engkau terus membentuk kami, untuk kami dapat semakin serupa dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu pada saat ini, ketika kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan, kami ingin merenungkan kembali akan kesengsaraan Kristus di atas kayu salib, kesengsaraan Kristus bagi kami, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, dan kami rindu Tuhan Kau memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, setiap kami, dimanapun kami berada, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang perkataan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang kelima, yaitu aku haus.
Saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 29, demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita merenungkan perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib, kita sedang memikirkan, merenungkan bagaimana kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika kita membaca bagian yang tadi kita baca di dalam ayat-ayat Alkitab, di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28-29, maka ada beberapa fakta rohani yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata, aku haus, maka perkataan yang keluar dari mulut Yesus ini adalah perkataan yang menunjukkan ketaatan Yesus kepada Allah. Meskipun Yesus mengalami penderitaan yang begitu sangat menyakitkan. Saudara, ketika Yesus mengatakan aku haus, ada penafsir yang berkata bahwa Yesus sedang menggenapkan nubuat dari Mazmur 69 ayat yang ke-22. Saudara, Mazmur 69 ayat yang ke-22 berkata demikian. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Saudara, ketika Yesus berkata aku haus, pada saat itu Yesus sedang menggenapi nubuat Mazmur 69 ayat yang ke-22. Saudara, ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Yesus. Karena ketika Yesus berkata, aku haus, kemudian prajurit memberikan anggur asam kepada Yesus, maka disitulah kita melihat nubuatan yang terambil dari Mazmur 69 ayat 22 itu tergenapi. Jikalau Yesus tidak mengucapkan itu, Bapak Ibu Saudara, maka nubuatan ini tidak tergenapi. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus tidak memuliakan Allah, tetapi sebaliknya, malah Yesus mempermalukan Allah. Mengapa mempermalukan Allah? Karena Yesus tidak menggenapkan nubuatan di dalam perjanjian lama, dan itu artinya nubuatan Allah dalam perjanjian lama itu hanyalah satu kebohongan. Tapi ketika Yesus berkata, aku haus, dan kemudian nubuat dalam Mazmur 69 ayat 22 tergenapi, itu menunjukkan bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam perjanjian lama, itu terjadi, itu digenapi. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara ketika Yesus berkata aku haus, di situ Yesus sedang menggenapkan nubuat di dalam perjanjian lama. Pemahaman ini adalah pemahaman yang dimiliki oleh beberapa teolog, Bapak Ibu Saudara, termasuk seseorang yang bernama D.A. Carson. D.A. Carson berkata, orang lain mungkin secara tidak sadar memainkan peran mereka dalam rencana penebusan ilahi, tetapi tidak dengan Yesus. Saudara, D.A. Carson mengatakan bahwa orang-orang di dalam rencana penebusan Allah, mereka adalah orang-orang yang memang Tuhan izinkan mengambil bagian dalam rencana penebusan ilahi. Tapi mereka tidak tahu bahwa mereka itu sedang berada dalam rencana penebusan ilahi. Seperti para prajurit misalnya, Pilatus, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Mereka berada dalam rencana penebusan Allah, tetapi mereka tidak menyadari peran mereka. Ini sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. D.A. Carson mengatakan bahwa Yesus itu menyadari betul peran dia di dalam dia menggenapkan
nubuatan Allah. Yesus sadar betul peran dia di dalam dia menjalankan rencana penebusan ilahi. Termasuk ketika dia berkata, "Aku haus." Di dalam perkataan salib yang kelima, di situ Yesus sedang menjalankan peran dia dalam rencana penebusan ilahi. Dia sedang menggenapkan nubuat di dalam perjanjian lama. Dan kemudian di Eckarson juga berkata untuk bagian hal ini, Bapak Ibu Saudara, dia juga berkata, Yohanes, yaitu Injil Yohanes, ingin membuat para pembacanya mengerti bahwa setiap bagian dari sengsara Yesus tidak hanya dalam rencana penebusan Bapa, tetapi konsekuensi dari kepatuhan langsung anak kepadanya. Jadi di Eckarson mempunyai satu pemahaman, mempunyai satu pemikiran bahwa kesengsaraan Yesus memang adalah bagian dari rencana Bapa. Tetapi kesengsaraan itu terjadi karena Yesus taat kepada Bapa. Ada ketaatan kepada Bapa di sana, sehingga kesengsaraan itu terjadi. Dan di dalam konteks perkataan salib yang kelima, "Aku haus," di sini ketika Yesus berkata, "Aku haus," di situ juga Yesus mengambil bagian dalam menggenapkan nubuatan di dalam perjanjian lama, dalam menjalankan rencana penebusan ilahi dari Bapa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu menyadari satu hal, bahwa ucapan "aku haus" yang Yesus ungkapkan di atas kayu salib, itu adalah ucapan yang datang dari diri Yesus yang mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan. Apa saja penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat. Yang pertama, sebelum Tuhan Yesus disalib, Yesus dicambuk. Bukan hanya dicambuk, tapi Yesus juga diarak-arak di jalan-jalan. Kemudian ia dipukuli oleh tentara Romawi. Bukan hanya itu, ia juga diludahi, dan kemudian akhirnya Yesus dipaku di atas kayu salib. Ini penderitaan fisik yang begitu mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengalami ini, menurut tradisi yang ada pada saat itu, setiap orang yang hendak disalibkan, mereka tidak diberikan makan, tidak diberikan minum dari pagi hari. Kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan Yesus. Dia tidak makan, tidak minum dari pagi hari. Dia diarak ke tempat A, ke tempat B. Dia dicambuk, dia diludahi. Dan bahkan ketika dia di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi panas yang begitu terik, dengan tubuh yang sudah tersayat-sayat karena cambukan, maka itu sangat menyakitkan untuk Tuhan Yesus. Dan di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang Yesus alami. Dia juga mengalami yang namanya dehidrasi, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan bukan dehidrasi ringan, tapi dehidrasi yang sangat-sangat berat. Mengapa saya mengatakan demikian? Dari pagi, Yesus tidak mendapatkan minuman. Dia diarak ke tempat A, tempat B, tempat C, tanpa minuman, tanpa makanan. Keringatnya keluar, bahkan darahnya juga keluar. Dan kemudian dia disalib. Dan ketika dia disalib, Bapak Ibu Saudara, ada banyak darah yang keluar, keringat yang keluar. Dan kita mesti mengetahui bahwa kandungan air dalam tubuh manusia itu 70%. Sehingga ketika Yesus mengalami itu semua, kita bisa melihat di sini bahwa Yesus sudah kekurangan air, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mengalami dehidrasi. Dehidrasi yang sangat-sangat berat. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu saja. Tetapi Yesus juga mengalami penderitaan yang sangat berat karena di awal ketika Yesus hendak disalib, Yesus menolak minum anggur yang bercampur dengan empedu. Ini bisa kita lihat di dalam Matius 27 ayat yang ke-34. Sehingga sakit yang dialami oleh Tuhan Yesus
Sungguh-sungguh sangat menyakitkan. Saudara, anggur yang bercampur dengan empedu dalam tradisi pada saat itu, setiap orang yang hendak disalib itu diberikan anggur bercampur dengan empedu. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai obat bius. Ya, sebagai obat bius agar tidak sakit ketika orang yang hendak disalibkan ini disalib. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus menolak anggur yang bercampur empedu ini. Itu artinya Yesus menolak obat bius ini, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Yesus menolaknya? Agar dia bisa mengalami penderitaan yang memang itu menjadi hukuman setiap kita, ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Saudara, kalau misalnya kita mengalami ada beberapa orang mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami operasi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hendak dioperasi, maka sebelum tindakan operasi itu terjadi, apa yang akan dilakukan oleh dokter? Yang pasti dilakukan oleh dokter adalah memberikan obat bius. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengalami kecelakaan, ada satu bagian dalam jari kaki saya yang perlu melakukan operasi kecil, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya, sebelum tindakan operasi itu dilakukan, dokter memberikan bius. Memberikan obat bius. Dan ketika dokter memberikan obat bius, lalu tindakan operasi itu dilakukan, saudara, kesakitan itu masih ada. Bayangkan ya Bapak Ibu Saudara ya, dibius kesakitan itu masih ada. Apalagi jikalau tidak dibius. Wow, pasti amat sangat menyakitkan. Dan inilah yang dialami oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia menolak anggur yang bercampur dengan empedu untuk dirinya. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus mengalami penderitaan yang amat sangat menyakitkan untuk dirimu dan untuk diriku, Bapak Ibu Saudara. Saudara, dalam kondisi seperti ini ada beberapa ahli gitu ya. Saya membaca beberapa artikel kedokteran mengenai dehidrasi. Artikel ini mengatakan bahwa jikalau seseorang mengalami dehidrasi yang berat, maka ada beberapa hal yang dialami. Yang pertama pusing, yang kedua linglung, yang ketiga lemas, yang keempat ingin pingsan. Saudara, saya sangat yakin ketika Yesus berada di atas kayu salib, dia mengalami bagian-bagian ini. Mengalami pusing, mengalami lemas. Karena dehidrasi yang dialami oleh Yesus adalah dehidrasi yang sangat-sangat berat. Dan dalam kondisi seperti itu, lebih baik Bapak Ibu Saudara Yesus diam saja, ya, dan kemudian Yesus memikirkan dirinya saja gitu. Tetapi kenyataannya tidak, Bapak Ibu Saudara, kenyataannya tidak. Kenyataannya meskipun dalam kondisi yang sangat menderita, Yesus masih memikirkan Bapa dan rencana Bapa. Sehingga dia berkata, aku haus, untuk menggenapkan nubuat di dalam perjanjian lama. Dan ini memuliakan Bapa, ini memuliakan Allah. Dalam kondisi yang menderita, Yesus tetap memuliakan Allah. Saudara, ini menjadi satu pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Yesus adalah pribadi di mana dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesakitan, namun dia masih tetap memuliakan Allah. Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, dia berkata bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Di sini Paulus melihat bahwa kematian Kristus adalah kematian yang memang dinubuatkan oleh kitab suci. Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus ketika dia berkata, aku haus, di situ dia menggenapkan nubuat di dalam perjanjian lama. Di situ Yesus taat, meskipun dia menderita, dia tetap taat kepada Allah. Saudara, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, ini menjadi satu pelajaran bagi kita, agar kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita dapat tetap taat kepada Allah, baik dalam kondisi yang baik,
ataupun dalam kondisi yang sulit. Kita belajar untuk tetap taat kepada Tuhan meskipun dalam kondisi yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berpikir Bapak Ibu Saudara ya, mana yang lebih mudah? Taat kepada Tuhan ketika kondisi baik atau taat kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit? Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan mengatakan lebih mudah taat kepada Tuhan dalam kondisi yang baik. Dan tidak mudah untuk taat kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit. Saudara, ada beberapa ketaatan yang saya tuliskan di dalam slide ini. Ada yang namanya sukacita di dalam Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan, mengasihi sesama, ataupun setia melayani Tuhan. Saudara, ketika kita dalam kondisi yang baik, mungkin 4 hal ini sangat mudah untuk kita lakukan. Kita mungkin gampang bersukacita di dalam Tuhan. Kita gampang bersyukur di dalam Tuhan. Kita gampang mengasihi sesama. Kita mudah untuk setia melayani Tuhan. Dalam kondisi yang baik, oke, kita mudah melakukan itu. Tapi dalam kondisi yang sulit, Bapak Ibu Saudara, apakah masih mudah melakukan hal-hal ini? Dalam kondisi sulit, masih mudahkah kita bersukacita dalam Tuhan? Dalam kondisi sulit, masih mudahkah kita bersyukur dalam Tuhan? Dalam kondisi sulit, masih mudahkah kita mengasihi sesama? Dalam kondisi sulit, masih mudahkah kita melayani Tuhan? Saudara, Yesus di dalam kondisi yang sulit, dia tetap taat kepada Bapa dan dia menggenapkan nubuat di dalam perjanjian lama itu. Dan kita harus belajar dari Yesus. Dalam kondisi yang sulit, kita tetap taat kepada Allah. Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, maka Rasul Paulus ketika dia menulis surat Filipi, Paulus menulis surat ini di dalam penjara, dalam kondisi yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Paulus menulis surat ini, Paulus tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan. Oleh karena itulah Paulus banyak menuliskan kata sukacita di dalam surat Filipi ini, Bapak Ibu Saudara. Padahal kita tahu penjara zaman dahulu tentu lebih kejam, lebih tidak menyenangkan daripada penjara di zaman sekarang. Tetapi meskipun itu terjadi kepada Paulus, Paulus tetap dapat bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus belajar untuk taat kepada Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang sulit yang dia hadapi. Nah, begitu juga yang terjadi dengan seorang perempuan, seorang janda di Sarfat, Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi yang sulit, dia hanya mempunyai sedikit tepung untuk dirinya dan untuk anaknya. Tetapi ketika dia tahu bahwa Tuhan meminta dia untuk berbagi, mengasihi Nabi Elia, dia melakukan itu. Dalam kondisi yang sulit, janda di Sarfat ini tetap taat kepada Tuhan. Di sini janda ini juga belajar untuk taat kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit. Saudara, seseorang teolog bernama Rick Warren, dia mengatakan hamba yang setia tidak pernah pensiun. Anda dapat pensiun dari karir Anda, tetapi Anda tidak akan pernah pensiun dari melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu seumur hidup kita. Dan melayani Tuhan itu bukan dalam kondisi yang baik saja, tapi dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, kita tetap harus melayani Tuhan. Ketika kita punya karir dan karir kita mungkin sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus belajar terus-menerus untuk melayani Tuhan. Dalam kondisi sulit apapun, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar terus untuk taat kepada Tuhan. Seperti Kristus, dia mengalami kondisi yang sulit, tetapi dia tetap taat kepada Bapa. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang terakhir, fakta rohani yang kita pelajari dari perkataan Yesus, aku haus di atas kayu salib. Yang kedua adalah kita belajar memahami bahwa kehausan Yesus bukan hanya haus secara fisik, Bapak Ibu Saudara, tetapi ia juga mengalami kehausan secara rohani. Saudara, seorang teolog
yang bernama Bruce B. Barton. Bruce B. Barton. Dia mengatakan seperti ini. Beberapa ahli percaya bahwa Yesus ketika berkata aku haus bukan hanya menggenapi nubuatan dalam Mazmur 69 ayat 22, namun juga menggenapi Mazmur 42 ayat 3, di mana Yesus mengalami kehausan secara rohani. Saudara, ada beberapa penafsir yang melihat bahwa kehausan yang dialami Yesus itu bukan hanya secara fisik. Betul, secara fisik dia benar-benar haus. Dia mengalami dehidrasi yang amat-amat berat. Tetapi bukan hanya kehausan fisik. Di situ Yesus juga mengalami yang namanya kehausan secara rohani. Seseorang yang bernama John F. Walvoord, seorang teolog, dia berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Merupakan suatu paradoks di mana Yesus yang adalah air kehidupan, ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 14 maupun 7 ayat 38 sampai 39. Yesus yang adalah air kehidupan, saat di atas kayu salib, dia mati kehausan. Saudara, John di sini melihat peristiwa ketika Yesus mengatakan aku haus. Itu bukan hanya kepada fisiknya saja, tapi juga kepada kerohanian. Kerohanian, Yesus haus secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Yesus haus secara rohani? Saudara, Yesus ketika berada di atas kayu salib, dia mengalami yang namanya hukuman neraka di atas kayu salib itu. Yaitu keterpisahan dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan ini tentu tidak mudah. Karena Yesus dari kekekalan, terus-menerus berelasi dengan Allah. Tetapi pada saat di atas kayu salib, Allah Bapa memalingkan mukanya terhadap Yesus. Menjauh dari Yesus. Karena Yesus menanggung hukuman atas manusia yang berdosa. Dan di situ Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah. Sehingga Yesus sungguh-sungguh haus. Haus secara rohani. Haus akan relasi dengan Bapa. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, ada beberapa teolog yang melihat bahwa kehausan yang Yesus alami itu adalah kehausan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual, secara rohani. Dan apa yang Yesus alami di bagian ini, Bapak Ibu Saudara, dia haus secara rohani, ini seharusnya menjadi satu pelajaran bagi kita. Yang pertama, kita bersyukur bahwa Yesus sudah mengalami kehausan secara rohani, sehingga kita tidak akan lagi mengalami kehausan secara rohani seperti Yesus, yaitu keterpisahan dengan Allah. Kita tidak akan mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meningkatkan terus kehausan kita kepada Tuhan. Saudara, apa haus kepada Tuhan? Haus kepada Tuhan artinya adalah kerinduan hati kita akan keintiman dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh rindu, hati kita sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Itulah kehausan akan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di dalam dunia ini, termasuk orang-orang Kristen, yang bukan haus akan Tuhan, tapi haus akan dunia ini. Ada banyak orang yang haus akan harta. Ada banyak orang yang haus akan tahta. Ada banyak orang yang haus akan popularitas. Dan ada banyak orang yang haus akan pujian. Saudara, ini semua ditawarkan oleh dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita tidak haus akan hal-hal tersebut. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya haus kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Kita haus untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, haus akan Tuhan itu artinya kita memiliki kerinduan untuk kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kita punya kerinduan akan firman-Nya. Firman-Nya yang membentuk kita. Kita punya kerinduan untuk pembentukan daripada Tuhan. Yang membentuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Kita punya kerinduan untuk kasih Tuhan terus kita alami, terus kita rasakan.
Dan kita punya kerinduan untuk terus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Itulah kehausan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itulah kehausan akan Tuhan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita, mari kita bangun kehausan akan Tuhan ini di dalam diri kita. Dengan persekutuan-persekutuan yang ada di gereja, dengan ibadah yang ada di gereja, dengan KTB yang ada melalui gereja ini. Disitulah kita melatih kehausan kita akan Tuhan. Saudara, ini hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit. Yang kedua, mari kita melatih diri kita untuk terus haus akan Tuhan, haus akan Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus di atas kayu salib bagian yang kelima ini, sungguh-sungguh memberkati kita, mengingatkan kita, untuk kita bersyukur bahwa Yesus mengalami penderitaan karena kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita menjadi milik kepunyaannya. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami pada saat ini, untuk kami sungguh-sungguh belajar taat kepada Tuhan. Dalam kondisi yang baik maupun dalam kondisi yang sulit, kami ingin terus belajar taat kepada Tuhan. Dan oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk kami dapat tetap taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Dan kami juga memohon Tuhan agar Tuhan menolong kami untuk kami dapat terus meningkatkan kehausan kami akan Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami haus akan dunia ini, haus akan harta, akan tahta, akan popularitas, dan sebagainya. Ampuni kami Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan, kami sungguh rindu. Kami dapat melatih diri kami menjadi pribadi-pribadi yang haus akan Tuhan. Kami bersyukur kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus di atas kayu salib, membuat kami tidak akan mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa. Tapi kami memohon kepadamu Tuhan, mampukan kami, untuk kami dapat terus meningkatkan kehausan kami akan Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, dan inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, kalau kita sampai pada malam hari ini, kita sudah sampai pada perkataan kelima daripada Yesus di atas kayu salib. Dan saudara jujur ketika berinteraksi, memperhatikan kalimat-kalimat Yesus di kayu salib sampai kalimat kelima ini, saya sadar satu hal, bahwa ketika kita berbicara mengenai menjadi serupa Kristus di dalam si movement ini, saudara, sampai ketika Yesus di kayu salib, Yesus memberikan satu keindahan yang luar biasa. Saudara, kerap kali kita bicara mengenai hidup, lahir, bekerja, berkeluarga, dan mati. Dan seakan-akan hidup itu hanya story kita. Tapi saudara, Yesus sebenarnya sungguh mengingatkan satu hal yang bagi saya luar biasa sekali. Kalimat-kalimat Yesus, bagaimana Yesus berinteraksi dengan musuh, berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Yesus berinteraksi dengan penjahat yang sebenarnya ya dia harus terima semuanya. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus juga berinteraksi dengan pengalaman iman seakan-akan Allah meninggalkan dia. Dan Yesus menyatakan kasih kepada mamanya, tetap. Dan hari ini kita berhadapan dengan realitas fisikal Yesus. Dia berkata, aku haus. Saudara, seluruh kalimat-kalimat ini dan masih 2 hari ke depan, bagi saya mengingatkan satu prinsip yang penting. Bahkan sampai mati yang begitu sulit pun, ingatlah. Ada sebuah panggilan yang bukan sekedar untuk hidup diri, tapi ada sebuah rencana Allah, panggilan Allah. Baik dalam relasi dengan musuh, dengan orang-orang, dengan mamanya, bahkan iman dengan Allah dan dengan dirinya.
Saudara, dan mari kita terus dibawa melihat keagungan kematian Kristus itu. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan terus menuntun kita melihat kematian Kristus, kematian yang luar biasa. Kematian yang luar biasa. Dan puncak semuanya itu karena dia mati menyelamatkan kita daripada dosa. Saudara, mari kita akan akhiri malam hari ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dan mari kita kembali mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan hidup kita menjadi hidup yang berdampak banyak seperti kehidupan Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, hamba sungguh memberkati seluruh jemaat setiap kami. Dan Tuhan, kami sungguh disadarkan hidup bukan hanya untuk diri, bahkan mati pun kami tidak saja sekedar berhadapan dengan realitas kematian yang mencekam. Tapi kami melihat keagungan Tuhan. Betapa ketika di kayu salib ada kalimat-kalimat yang luar biasa. Yang mengingatkan kami akan sebuah panggilan yang lebih besar. Rencana Allah yang lebih besar yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Hamba berdoa memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan, penyertaan Allah Tritunggal. Kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus. Serta penyertaan, tuntunan, kasih sayang, bimbingan daripada Allah Roh Kudus. Bersama kami semuanya menyertai kami. Mulai saat ini sampai kita mengalami kemuliaan sorgawi bersama dengan Engkau dan bersama dengan seluruh orang percaya. Amin. Amin. Tuhan memberkati seluruh jemaat dan selamat malam. Tuhan memberkati semua kita. Amin.